Halo Bung Muge. Woi, halo Bung. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik, sehat-sehat selalu. Iya. Ini kelihatannya tertarik ini. Mau lihat apa ini? Ini kan Kawasaki kan seperti kita ketahui ya, di mesin 250 cc terutama entry level sport itu kan menjadi salah satu yang terbaik ya. Betul. Mungkin kalau bisa kalau lihat edisi kita yang sebelumnya, kita juga merekomendasi motor ini, Bung. Ya. Tapi bukan berarti tidak punya kekurangan. Saya lagi bayangin motor seperti gini, mungkin pemirsa bisa lihat juga tampilannya dari samping. Kalau Tampilannya ada versi, gede ya, Bung, ya? Iya gede. Tapi kalau ada versi nakednya Street Fighter 4 silinder kayaknya, wah, Oh iya. ganteng banget, Bung. Jadi Tapi- Bung Muge memang sedikit membaca pikiran saya juga. Wah, Jadi jadi- menurut saya mesin ini sebenarnya cukup menarik. menarik. Apabila dibalut dengan tampilan yang naked. Nah, itu pasti lebih seru. Tapi ya, Bung. kita jangan bahas itu lebih dalam lagi sebelum kita sapa pemirsa. Oke. Dan mari sama-sama kita saksikan yang Satu satu ini. ini. Model gini 4 silinder Street Fighter. Kurang lebih gimana kalau kita lihat yang Itu ada unit yang sebelumnya. nah, kurang lebih yang seperti kayak gini maksud saya. Ini kan Z250, Z250 benar. 250. Mesinnya 2 silinder. 2 silinder 250 cc. Kebayang nggak kalau model kayak gini dengan engine 4 silinder. 4 ya? silinder. Wah, itu pasti perfect ya. Itu mungkin artinya kan seperti Z900 tapi versi yang lebih ringan, Iya. lebih bersahabat. Iya. Karena ini belum memiliki fitur upgrade apapun dari versi-versi Iya. yang sebelumnya, gimana kalau kita bahas yang Kita bahas ini yang aja? berfairing aja. Yang berfairing aja. Nah. The best entry level motorsport Ya, jadi di motor 250 cc. versi kita ya. Versi kita. Versi kita. Oke, karena kenapa bisa dibilang the best? Poin pertama adalah pasti tampilannya dulu. Wah, tampilannya ya. Tampilannya silakan diperlihatkan. Bodinya besar. Jadi road presence-nya itu luar biasa, Bu. Iya, ini kan sebenarnya zaman dulu sudah pernah ada. Sudah pernah ada di tahun 80-an, Bu. Tahun Jadi, 80-an? Tepatnya 1989. 1989 historinya 250 cc 4 silinder Kawasaki ya. Yes. Namanya apa tuh, Bu? ZXR 250. ZXR 250. Modelnya masih klasik pakai lampu bulat. Ya, kakaknya dia ya. Iya. Wah, Tapi itu setelah itu sempat menghilang. menghilang, Cukup lama ya. Cukup Lalu lama. lahirnya ini yang muncul terbaru. ini. Kalau kita lihat di rival-rivalnya ya, Ya. yang sesama mesin 250 cc, itu hampir bisa dibilang nggak ada ya yang mengusung mesin 4 silinder seperti ini. Nggak ada. Untuk saat ini cuman Kawasaki yang berani Iya. melahirkan motor-motor hobi ya. Yes, Kawasaki motor itu hobi. selalu terkait dengan motor hobi. Ya, motor-motor yang punya koneksi emosional dengan kita Yes. sebagai rider. Nah, sebelumnya kita lihat sudah lihat tampilannya. Nah, Ini tampilannya. salah satu yang positif menurut saya. Yakni motor ini kalau dari depan, ini mirip seperti kakak-kakaknya. Desainnya kalau sepintas dari spion itu, kalau kita lihat dari spion mobil, melihat ke depannya ini seperti yang versi 600-nya Betul. maupun yang ZX-10R ya. Betul. Jadi memang bahasa desain Kawasaki yang terbaru itu Iya. hampir serupa ya. Lupa. Yang kedua kita bicara Jangan lupa ini, Bu. mengenai Safety. safety. Nah. Poin kedua adalah safety, Bung. Yes. Motor ini yang kebetulan kami review versinya dilengkapi dengan ABS. ABS. Memang ada versi yang tidak ABS. Yang tidak ABS. Namun itu tidak masalah sih. Ya. Selama kita bisa mengontrol kekuatan dari remnya itu sendiri ya, kurang lebih ya. Nah, ini Bung, Ini sudah teknologinya, ya. adjustable juga, Bung, levernya. Jadi nggak banyak pabrikan motor yang dari standarnya sudah menyediakan ini. Ini untuk length ya, untuk Ya, jari jaraknya jaraknya. makin jauh dan makin dekat. Jadi untuk Betul. semua jari bisa ya. Semua dan ini bisa. kanan kiri sudah ada. Kanan seperti kiri itu. ada.
teknologi, poin yang penting di Kawasaki ZX25R karena motor ini selain dilengkapi ABS juga sudah memiliki slipper clutch ya. Slipper clutch, sehingga kalau kita berkendara dengan kecepatan agak tinggi lalu kita menurunkan gear, itu secara otomatis ban nggak akan selip. Dan kemudian ada Quick shifter juga. juga. Itu yang memungkinkan kita untuk ganti gear tanpa harus menggunakan kopling. Dan koplingnya sangat ringan, Bu. Sangat ringan sekali, ya. Sangat ringan. Ya. Satu jari Satu aja. jari sudah bisa. Ringan sekali. Jadi artinya kita bermacet-macet pakai motor ini nggak terlalu menyusahkan. Ini highlights-nya ya dari ZX25R yang versi ABS. Terus kemudian yang ketiga kita bisa lihat dari suspensinya, Bu. Ya. Suspensinya sudah upside down ya. Upside down. Nah, sudah upside down. Bagus ya, tampilannya juga cantik, aksennya juga sporty. Dan ini mereknya juga merek terkenal, Showa ya. Tampilan tangkinya kompak sekali, kursinya juga. Dan ini kebanggaannya ini, 4 silinder. Iya. Nah, rival-rivalnya yang di lampu merah di sebelahnya langsung, waduh, agak terintimidasi sedikit ya, Bung. Oleh suaranya. Oleh suaranya. Untuk performanya ya itu nanti kita akan jelaskan. Iya. Oke, dari tampilan, teknologi, tongkrongan tidak ada masalah. Itu poin yang menarik. Ya. Ada satu poin lagi yang menarik, Bung, yang perlu pemirsa tahu kenapa kita memilih ini sebagai the best entry level motorsport adalah harganya, Bung. Nah, bisa dikasih tahu, kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan motor 4 silinder? Kita benar-benar serasa moge beneran, tapi dengan harga di bawah 100 juta. Start from di bawah 100 juta ya, untuk yang versi non ABS ya. Yes. Dan kemudian itu harganya ada selisih sedikit dengan yang versi ABS. Betul. Dan apalagi kalau menurut saya sebagai misalnya pemain motor baru, motor sport apalagi ya, itu kita benar-benar ingin mendapatkan sensasi yang berbeda dari suara, getaran, teriakan mesin di RPM tinggi. Nah itu hanya bisa dihadirkan oleh mesin 4 silinder. Ya, screaming 4 line inline ya, inline 4 silindernya. Inline 4. Ya. Jadi artinya ya nggak ada motor lain selain ini gitu ya, untuk di segmen itu ya. Apa, Bung, yang bisa diberitahu mungkin jadi pertimbangan untuk pemirsa bahwa apakah motor ini harus dibeli atau hanya dipertimbangkan atau gimana? Kira-kira apa kekurangan-kekurangannya kurang lebih, Bu? Kekurangan yang paling jelas kita bisa lihat adalah dari tenaga. Tenaga. Jadi memang motor ini suaranya 4 silinder, RPM sampai tinggi juga ya redline-nya ya, tapi tetap karena displacement itu nggak bisa bohong, Bung. Jadi ya tetap bagaimanapun juga ini bukan moge. Ini feel-nya seperti moge, tapi bukan moge. Jadi artinya tenaganya itu juga bisa dibilang pas-pasan untuk kelas sport. Tapi kalau kita terbiasa naik motor-motor walaupun yang cc besar, 2 silinder, seperti kita bilang kayak Triumph atau kayak Royal Enfield yang 650 atau motor KTM, ini atau 2 silinder 250 yang 390 dan sebagainya. ini masih mumpuni, Bu. Jadi tenaga dia ini kalau secara horsepower kurang lebih sekitar 50-an horsepower. Jadi artinya masih sekelas dengan motor-motor besar. Iya. Yang 2 silinder ya, Bung ya. Yang 2 silinder. Atau single. Iya. Kadangkala ini adalah alat yang bagus buat latihan kita mengendalikan diri, Bu. Iya. Karena kita berada di motor yang bukan moge, bukan cc-nya di atas 400 cc, bukan klasifikasi moge adalah motor di atas kurang lebih 400 cc ke atas ya. Ya. Itu gimana cara kita riding motor dengan suara moge, tapi dengan sopan santun, dengan etika yang perlu layak untuk diberikan contoh ke yang pengemudi lainnya. Betul. Seperti gitu ya. Apalagi ya memang paling terkenal pengendara Ninja 250 Ya, itu tadi suka arogan di jalan itu, Bung. Iya, karena mereka merasa ini adalah bagian dari moge. Betul. Bagian dari moge, motor saya cepat, motor saya keren. Padahal bagi pengendara-pengendara mobil atau motor-motor lain itu tidak ada yang paham tujuannya apa menyetir seperti gitu. Ya, mungkin karena dimensinya besar jadi merasa seperti moge. Seperti moge. Jadi arogan. Nah, itu dan suaranya biasanya juga mendukung untuk mereka memperlihatkan itu. Artinya rival-rival dari ZX25R dari pabrikan Jepang lainnya yang mengusung mesin 250 cc 1 silinder maupun 2 silinder, itu ngelihat ini itu agak hatinya agak ada iri biasanya, Bung. Ada iri, kenapa tuh, Bung? Karena kan ini kan suaranya sudah beneran silinder. Nah itu, jadi artinya banyak kontroversinya kalau kita pakai motor seperti ini. Banyak kontroversi ya, antara hate it or love, antara disukai atau Anda dibenci sekalian. Ya, seperti gitu. Motor ini punya tampilan sport, Bung. Tapi riding positionnya tidak mencerminkan motor sport karena dia posisi berkendaranya kayak sport touring, Bung. Kayak sport touring. Kayak sport touring. Jadi dia punya stang ini tidak menunduk ke bawah, tapi kayak tegak gini. Jadi kalau kita lihat
tegak gini posisinya. Betul ya, Bung? Tapi itu mudah diatasi, artinya kita bisa mungkin menurunkan clip on ini ataupun mengganti dengan yang kompetisi. Ya, motor ini dari depan bagus, Ya, dari samping menarik, apalagi sudah ada pelindung seperti gini ya, crash barnya. Tapi kalau saya lihat dari belakang, motor ini bisa dilihat bannya ini, Bung, bannya kurang lebar. kurus, Iya, seperti gitu. benar, benar. Itulah kenapa menurut saya dengan ban seperti gini lebih cocok modelnya kalau muncul model seperti kayak gini, yang Ya. 4 silinder, Ya, yang Z250 4 silinder. Nah, Tapi karena tampilannya tidak terlalu maksimal dari belakang. betul. Tapi Jadi- setahu saya, Bung, ya, para pemakai ZX25R itu udah pasti akan mengganti ban. Mengganti ban. Minimal mengganti ban dengan yang lebih lebar. Atau kalau yang lebih punya budget lebih ya mengganti ban dan velgnya dengan yang lebih lebar. Jadi dari belakang sudah kelihatan gambot, Bu. Ya, itu kekurangan-kekurangan yang bisa dipahami lah. Karena Ya. ini bukan untuk motor pure sport yang ekstrim, bukan. Betul, betul. Tapi tetap kita rekomendasikan karena itu tadi dari harga, tampilan, teknologi. Sangat bisa dinikmati motor Sangat seperti bisa ini. dinikmati. Apalagi di jalanan kota di mana Ya. kita juga terbentur sama speed limit, Bu. Ya. Jadi lebih nyaman kita pakai motor yang kita merasa udah kenceng padahal Ya. belum kenceng. Tips modifikasi, Bung, untuk motor ini Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. nggak terlalu banyak. Mungkin yang kita lakukan hanya cantik dan memperkuat performanya. Jadi misal kayak selang rem diganti yang lebih kompetisi, ban mungkin yang gripnya lebih baik. Itu aja sih. Ya, lain nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Ya, ini sering nih, Bung, sama anak-anak motor ninja beberapa orang sih. Ya saya lihat nggak pakai spion, dilepas. Nah, kalau atau nggak- spionnya ditekuk gini. Iya, kalau nggak pakai spion itu saya kadang bisa memahami ya karena dia ingin tampilannya streamline cantik ya Oh. seperti motor-motor balap di GP kan nggak Iya. ada spionnya, Bung. Saya Cuman kira- yang saya agak heran itu yang ditekuk seperti ini ya. Nah, Ini kan artinya nggak berfungsi, tapi nggak bikin motornya jadi lebih cantik juga gitu loh. Iya. Tetap kayak gini. Itu, nah buat teman-teman yang tahu kenapa kok spionnya sering diginikan ini, tolong tulis di komen dah Iya. supaya kita lebih paham kenapa banyak yang melakukan ini. apakah karena dengan ditekuk begini spionnya, jadi istilahnya kalau begini, Bung, apakah ini menambah aerodinamis ya toh? Ya, tapi Atau kalau dilepas menambah horsepower kayak gitu. Oke, yang tertarik dengan motor ini silakan datang ke alamat di bawah, ya, menghubungi ini nomor di bawah juga, tanya-tanya saja, silakan dilakukan tawar-menawar atau juga bisa klik autosmart.net. yes. Jadi memang beberapa saat yang lalu motor ZX25R ini saking banyak peminatnya sampai indennya itu lama. Ya, Tapi sekarang sudah enggak lagi. bisa. Jadi Iya. artinya kita bisa lebih cepat memiliki motor seperti ini. Iya. Oke, Bung, ada yang mau ditambahkan ke pemirsa terkait dari bentuknya Kalau sudah? dari saya itu aja sih. Ya memang ini motor entry level artinya kita nggak bisa berharap terlalu performa yang bagaimana. Cuman menurut kami berdua motor ini cukup dan merepresentatifkan motor sport sejati ya, Bung ya. Iya. Walaupun kita bisa bilang Iya. mesinnya kecil tapi oke lah. ZX R25 maupun ZX25 ini merupakan nanti ke depannya ini akan menjadi barang yang bisa dibilang ini menjadi kolektor kalau Betul. tidak dimunculkan lagi. Kalau nggak dimunculkan. Kalau nggak dimunculkan lagi. Tapi tetap yang akan menggoda kami berdua ini Yang tampilan versi seperti itu dengan mesin 4 ini. silinder. Nah, itu must have item, Bu. Ya. Itu item yang harus dimiliki oleh siapapun yang menyintai motor-motor berperforma tinggi dengan tampilan yang maco. Ya. Dari kami itu aja. Mungkin bagi yang penasaran ingin tahu bagaimana motor ini, silakan sekali lagi datang ke alamat Ya. di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ke channel kita supaya kita lebih menarik lagi bikin konten-konten yang seperti ini. Ya, dari kami itu juga, dan kita akan ketemu 1 minggu ke depan, Bung, dengan para pemirsa, para subscriber yang melihat ini. Kalau gitu, ini motor dengan daya tarik gede, Bung. Iya. Motor dengan daya tarik gede atau moge. Kalau Iya. gitu sama-sama kita katakan Salam. salam moge.